Kurang lebih sudah seminggu ia tak bertemu Taeyong. Sejak kejadiannya itu sampai sekarang ia sama sekali tak bertemu atau melihat Taeyong, meskipun dia sering menanyakan pria itu saat bertemu dengan Henry. Ia menyibukkan diri dengan belajar karena sebentar lagi ada ujian. Gadis itu mengulang mata kuliah semester awal karena mendapat nilai C. Dia juga sibuk dengan tesisnya, maka dari itu yang bisa sedikit tidak memikirkan Taeyong. Taeyong masih berada di Jepang saat diberitahu Namjoon jika Nabwa Jin sudah menemukan alamat rumah Yen. Dia menggeram karena kenapa saat penting seperti ini dia tidak bersama Yen. Segera dia menelpon Harry di koridor untuk menjaga Yen. Bawa Yen ke apartemenku sekarang, jawab Taeyong tegas. Aku tak yakin dia mau pindah ke tempatmu setelah melihat yang kau lakukan bersama Mion. Aku tak mau tahu, suruh dia ke apartemenku sekarang jika kau masih ingin menikah dengan Hani. Henry tak masuk saat tiba di rumah Yen. Pria itu berhenti di depan pintu mengambil kotak yang depan pintu. Dia kaget melihat isinya boneka Barbie yang penuh darah. Sekarang Henry mengerti kenapa Taeyong menyuruhnya membawa Yen pindah ke apartemennya. Setelah membuang kotak itu ke tempat sampah, Henry masuk ke rumah Yen. Dia tahu Yen tak mengunci pintunya sebelum jam 9, maka dari itu dia masuk saja. Henry, apa? Bagaimana kau bisa masuk? Tanya Yen melihat Henry duduk di sampingnya. Kebiasaan burukmu tak mengunci pintu membuat siapapun bisa masuk ke sini, Yen. Jawab Henry, aku ke sini menjemputmu. Kau harus pindah ke tempat yang lebih aman. Kenapa? Bukankah rumahku sudah aman? Kau bisa kembali ke sini jika kita sudah menangkap Jin dan Yorin. Yen mengangguk dan masuk ke kamarnya untuk mengamasi barang-barangnya. Yen dan Henry sudah sampai di depan gedung menjulang tinggi. Setelah Henry menunjukkan kartu, mereka baru dibolehkan masuk. Keamanan di apartemen ini sangat ketat, oleh karena itu Yen pasti akan aman di sini. Lift berhenti di lantai 20 di mana apartemen yang berada. Henry memasukkan beberapa password hingga bunyi terdengar. Yen sangat takjub melihat apartemen ini. Dia yakin apartemen ini berharga miliaran won. Apartemen ini milikmu? Tanya Yen dengan mata berbinar. Dia sangat mengagumi apartemen ini. Milik Taeyong. Apa? Milik Taeyong Sunbae. Dan kau membawaku ke sini? Seru Yen dengan nada tinggi. Taeyong yang menyuruhku membawaku ke sini. Dia merasa kau aman jika tinggal di sini. Henry meletakkan koper Yen di dekat tangga. Taeyong akan kembali besok. Anggap saja rumah sendiri. Kamarmu ada di lantai atas. Kau bisa masukkan barangmu ke sana. Aku juga akan pergi dari sini. Tidak, Yen, kau harus di sini. Bagaimana bisa aku melupakan Taeyong Sunbae jika aku tinggal bersamanya? Jawab Yen kesal. Aku sangat yakin Taeyong tak bisa pergi dari hatimu. Goda Henry. Sudahlah, aku harus mempersiapkan bahan rapat dan menata jadwal Taeyong malam ini. Aku pergi.
Bahkan mebel ini harus diimpor karena tak diproduksi di Korea. Seperti lampu dinding dan lampu gantung yang Taeyong gunakan. Lampu itu pertama ada film yang dari Brabu, lalu ada juga meja tinggi ala burlesque dari Koket. Ian membawa kopernya ke lantai 2. Dia ingin membereskan barang-barangnya. Dia kembali kagum dengan interior kamar yang di tempatnya minimalis dan mewah memenuhi kamar itu. Kamar ini cukup luas dengan kamar mandi di dalam dan wall closet. Di kamar ini ada kasur king size dan sofa. Tak lupa meja rias dan nakas di sebelah kasur. Jarum jam telah menunjukkan pukul 22, tapi Yen belum tertidur. Dia terus bergerak gelisah di ranjang pikiran-pikiran buruk yang akan terjadi padanya jika tertangkap Jin dan Hyorin di kepalanya. Akhirnya Yen memutuskan keluar kamar agar tidak memikirkan hal itu. Langkah kaki Yen terhenti saat melihat pemandangan Seoul malam hari. Saat indah lampu dan bintang memperindah pemandangan malam ini, dia melangkah menuju piano yang tak jauh darinya. Yen tak menyangka Taeyong bisa bermain piano. Gadis itu mulai menggerakkan jari-jari lentiknya di atas tuts piano. Yen membeku melihat Taeyong sudah berdiri di sampingnya. Pria yang sudah seminggu tak pernah dia lihat. Pria yang memenuhi pikirannya dan menyakiti hati Yen dengan sikapnya pada gadis lain. Pria itu terlihat berbeda, terlihat lebih tampan. Rambutnya sedikit dipotong membuat karismanya semakin keluar. Lengan kemeja yang digulung dan jas yang berada di tangannya tidak membuat karisma Taeyong hilang. Taeyong terdiam menatap Yen. Dia sangat merindukan gadis itu dan ingin memeluknya, tapi mengingat kejadian di klub, apakah Yen masih mau dipeluk olehnya? Yen pasti membencinya karena melihatnya dicium Minyeon. Yen tadi memainkan lagu milik Marsha yang berjudul I'm in Love. Semua tergantung moodku, jawab Yen singkat. Taeyong mendekat pada Yen dan memeluk gadis itu. Ternyata semua tak sesuai apa yang dipikirkannya. Yen tak menolak pelukannya. Senyum Taeyong mengambang saat menyadari itu. Aku sangat merindukanmu, uang Yen. Yen tidak menjawab. Dia terdiam di pelukan Taeyong selalu saja begini. Ia tidak bisa marah dan niat untuk melupakan Taeyong menguap ketika dirinya berada di pelukan pria itu seperti sekarang. Apa Sunbae juga selalu memeluk Minyeong seperti ini? Apa Minyeong mencium Taeyong? Apa wanita itu sudah gila? Dia merendahkan dirinya demi membuatku cemburu dan menjauhi Taeyong. Ia larut di pikirannya. Sepertinya Minyeong sangat menyukai Taeyong. Sekarang ia harus berhati-hati jika tidak ingin kejadian Yeonbee terulang lagi. Kau sudah makan? Tanya Taeyong melepaskan pelukannya. Belum, tadi aku ingin mencari makanan di dapur sebelum terhenti di piano ini. Cuma-cuma baru mengisi kulkas ini. Besok pagi lebih baik kita membeli makanan. Sampai aku membawa beberapa ramen tadi. Kita makan ramen saja. Tidak ada ramen untuk malam ini dan kapanpun, ujar Ian penuh penekanan. Hanya malam ini saja aku janji tidak makan ramen setelah ini. Lagi pula jika memesan makanan butuh waktu yang lumayan lama. Tidak,
Melalui perdebatan kecil, akhirnya Taeyong mengalah. Mereka memasak ramen bersama. Ia memasukkan 3 bungkus ramen untuknya dan Taeyong makan malam ini. Ini belum 3 menit, ucap Taeyong saat Yen sudah mengangkat panci ramen. Berhentilah, lalu mengikuti aturan. Yen berjalan ke meja makan diikuti Taeyong. Kenapa tak menambahkan telur? Menikmati dengan cara ini terasa lebih enak. Sudah diam, aku ingin makan. Taeyong tak bicara lagi dan ikut makan ramen. Mereka makan dalam keheningan, tidak ada yang bicara. Sangat berbeda ketika Taeyong makan bersama Minyon. Dia terus bicara menanggapi ucapan wanita itu. Yen sudah keluar ramen yang pedas hingga matanya berair. Hanya memikirkan itu saja, dia sudah celaka. Taeyong sikap mengambilkan segelas air putih untuk Yen. Apa yang kau pikirkan hingga tersedak seperti itu? Yen hanya menggeleng sambil terus minum air mineral itu sampai habis. Ini sungguh menyakitkan. Untuk beberapa hari ke depan aku minta kau hati-hati. Jangan terlalu sering berada di luar apartemen. Apa ini karena Sojian? Apa situasi sekarang sangat buruk? Kekhawatiran terpancar jelas dari wajah Yen. Perasaan dia sedikit senang dengan fakta yang baru dia temukan. Taeyong sangat khawatirkan keadaannya. Sunbae, istirahatlah, ini sudah larut. Aku akan mencuci ini lagi lalu pergi tidur, lanjut Yen. Biar cuma yang bersihkan ini, aku bisa melakukannya. Baiklah, setelah selesai, kau harus masuk ke kamarmu, ucap Taeyong. Dia mencium kening Yen sebelum ke kamarnya. Seperti biasanya, Yen bangun saat masih sangat pagi. Setelah merapikan penampilannya, gadis itu turun ke dapur. Di dapur, ia melihat seorang wanita berubaya sedang berkutat dengan plastik belanjaannya. Selamat pagi, Ajuma, sapa Yen ramah. Wang Yen, bagaimana Ajuma tahu namaku? Taeyong sudah memberitahuku kemarin akan ada gadis bernama Wang Yen yang tinggal di sini. Yen dan Jung-Ajuma asyik mengobrol sembari menyiapkan sarapan. Mereka membicarakan banyak hal. Jung-Ajuma menceritakan tentang masa kecil Taeyong yang membuat Yen terhibur. Yen, tolong bangunkan Taeyong, ucap Jung-Ajuma pada Yen yang telah selesai menata meja makan. Aku yang membangunkan Sunbae, tanya Yen ragu. Cepatlah, nanti Taeyong bisa terlambat. Saat Yen melangkah kembali ke dapur, pandangnya teruju pada pintu yang sedikit terbuka di sebelah ruang santai. Dia baru sadar jika lantai room 2 apartemen yang sangat luas. Dia membuka lebih lebar pintu ruangan itu. Sepertinya ruangan ini adalah ruang kerja Taeyong. Ada banyak rak buku di sisi tembok, satu set sofa dan meja di tengah ruangan ini. Sedangkan meja kerja beserta Taeyong yang sedang tidur berada di ujung ruangan, tepatnya di dekat kaca yang menampilkan pemandangan kota. Sunbae, bangun, ini sudah pagi, ucapnya lembut. Senyum Taeyong mengembang saat melihat Yen di dekatnya. Pria itu langsung memeluk Yen dan menempelkan kepalanya di perut Yen. Pagi ini terasa berbeda.
dengan terlambat mendatangi rapat bernilai miliaran won lagi. Bagaimana kau tahu? Taeyong melonggarkan pelukannya dan menatap Yen. Tak lama kemudian mereka sudah di meja makan menikmati sarapan dalam keheningan. Tidak ada yang boleh percakapan di antara mereka berdua saat makan. Kau datang ke kampus hari ini? Tanya Taeyong setelah minum jusnya. Tidak, hari ini aku akan belajar di rumah untuk ujian besok. Ujian? Aku mengambil lagi mata kuliah yang mendapat nilai C pada semester awal. Ia tersenyum setelah Taeyong menghilang di balik pintu. Sikap Taeyong seperti seorang suami yang pamit pada istrinya pergi bekerja. Betapa bahagianya jika Yen benar-benar menjadi istri Taeyong. Cuma yang melihat hal itu pun tidak kalah senangnya dengan Yen. Akhirnya Taeyong mendapatkan gadis yang diinginkannya. Jam menunjukkan pukul 10. Semua pekerjaan sudah Yen dan Najong selesaikan. Sekarang mereka hanya duduk-duduk sambil mengobrol di bangku apartemen. Sifat Yen yang terbuka membuat Jong makin merasa dekat pada gadis itu. Jong lelah, tanya Yen setelah memperhatikan wajah Joma. Tidak, semua terasa ringan berkat kau membantuku. Kenapa Joma tidak tinggal di sini? Kau sangat baik, tentu saja Taeyong mencintaimu. Yen menatap Joma bingung. Aku mengenal Taeyong sejak lahir, dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Jarang tersenyum sebelum bertemu denganmu dan perlakuannya padamu tadi membuatku yakin jika Taeyong sangat mencintaimu. Jelas Joma. Senyum Yen mengembang setelah mendengar penjelasan Joma. Dia bahagia karena bisa mengobrol dengan Joma dan mendapatkan fakta-fakta tentang Taeyong. Joma, aku akan ke kamar untuk belajar sekarang. Pamit Yen pada Joma. Gadis